Duku Karang Sekti dulunya adalah sebuah desa yang subur dan juga makmur. Namun, entah apa yang sebenarnya terjadi. Selang 5 tahun kemudian, desa itu tiba-tiba menjadi desa mati, sunyi dan juga sepi tanpa penduduk. Siang terasa sunyi dan malam terasa mencekam. Konon, sejak kejadian sekitar 5 tahun yang lalu, gempa melanda desa ini hingga memaksa penduduknya pergi meninggalkan desa kelahirannya. Hanya satu sosok yang masih berani bertahan tinggal di sana, Mak Yatmi. Mak Yatmi memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya apapun yang terjadi, sebab di sanalah jasad suami dan anak lelakinya dimakamkan. Malam mulai merayap. Mak Yatmi yang sudah mulai menyalakan lampu teplok di sudut dapur sebagai penerangan. Ia hendak menyiapkan makan malam. Baru saja dia hendak mengambil sayur. Tiba-tiba lampu teploknya mati. Entahlah, Mak Yatmi tidak merasa kaget karena hal-hal seperti itu sudah biasa ia alami. Dengan meraba-raba karena gelap, Mak Yatmi hendak menghidupkan lampu teploknya. Setelah hidup, Mak Yatmi terkaget karena tiba-tiba ada sosok anak kecil dengan wajah kotor penuh tanah tersenyum padanya. Seketika, Mak Yatmi membaca doa dalam hati. Baru saja membuka mata, tiba-tiba dari pintu depan terdengar ketukan keras tanpa suara. Mak Yatmi tersentak kaget. Siapa yang maghrib begini mengetuk rumahnya? Bukankah dia tinggal sendirian di kampung ini? Dengan penasaran, Mak Yatmi bergegas ke depan membukakan pintu. Di sana berdiri pria berwajah kotor penuh tanah dan basah. Wajahnya pucat. Dia hanya berkata ingin minta makan. Dengan ragu, Mak Yatmi mempersilahkan pria itu masuk, lalu memberinya sepiring nasi dan juga lauk. Pria itu pun makan tampak lahap seperti orang kesurupan. Mak Yatmi pun ke dapur mengambil segelas air untuk pria itu. Tapi alangkah terkejutnya, belum 1 menit Mak Yatmi kembali. Tiba-tiba pria itu menghilang. Nasi di piringnya pun tak bersisa. Pintu yang tadinya terbuka pun tertutup rapat. Suasana mendadak sunyi dan juga sepi disertai bau busuk yang menyengat. Seketika, Mak Yatmi nyebut. Ia sadar sosok yang bertamu ke rumahnya bukanlah golongan manusia. Malam pun semakin larut. Mak Yatmi yang tinggal sendirian berusaha bangun tengah malam. Ia hendak mengambil air wudhu. Baru saja keluar kamar, tiba-tiba ia mendengar suara ramai dari luar rumah. Terdengar seperti orang bercakap-cakap lirih. Penasaran, Mak Yatmi memutuskan membuka pintu depan untuk melihat apa yang ada di luar. Dengan pandangan sedikit kabur, samar-samar, Mak Yatmi melihat di ujung jalan sana ada sekelompok rombongan tampak berjalan beriringan. Mak Yatmi kembali memantapkan pandangannya yang terhalang gelap dan juga gerimis. Tampak samar-samar, Mak Yatmi melihat rombongan itu memanggul sebuah benda seperti keranda. Perlahan, rombongan pembawa keranda itu semakin dekat. Mereka berjalan melewati depan rumah Mak Yatmi. Langkah mereka pelan tetapi pasti. Saat rombongan itu tepat di depan rumah, salah satu di antara mereka tiba-tiba menoleh ke arah Mak Yatmi sambil tersenyum menyeringai. Kilatan cahaya petir seolah memperjelas wajah mereka yang tampak seperti bukan wajah manusia. Mak Yatmi terperanjat hingga hampir menjatuhkan lampu teplok di tangannya yang gemetar. Ia mematung, tubuhnya kaku. Rombongan itu terus berjalan perlahan menembus hujan. Mak Yatmi menatap punggung mereka sampai bayangan terakhir menghilang di antara gerimis dan gelap di ujung jalan. Tapi Mak Yatmi merasa sangat penasaran. Dengan langkah gemetar, ia menutup pintu dan berjalan mengendap di bawah hujan, mengikuti jejak lumpur yang ditinggalkan rombongan pembawa keranda. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Di setiap langkah, tiba-tiba Mak Yatmi mendengar suara gamelan. Samar terdengar dari arah balai desa, tempat yang dulu terbakar saat gempa besar melanda bertahun-tahun yang lalu. Padahal, balai desa itu sudah lama terbengkalai. Saat tiba di halaman desa, Mak Yatmi berhenti. Di bawah cahaya petir, ia melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya meremang. Balai desa itu kini seolah terang di bawah cahaya obor. Di dalamnya, ia melihat banyak warga kampung yang sedang berpesta. Tapi, wajah mereka aneh, pucat, kotor, berlumpur, serta tubuh yang basah. Di antara mereka ada rombongan pembawa keranda ikut duduk sambil tertawa, seolah ikut dalam kenduri kematian. Gamelan berbunyi nyaring.
suara gong menggema seperti dari dasar bumi. Setiap dentingan gamelan membuat dada Mak Yatmi terasa sesak. Seketika, Mak Yatmi sadar bahwa ia berada di tengah orang-orang yang sudah mati, korban gempa yang saat itu tengah berpesta di balai desa. Mak Yatmi segera membalikkan badannya. Ia hendak kembali pulang. Tapi saat ia mulai mundur perlahan, tiba-tiba suara seorang perempuan paruh baya terdengar dari dalam kerumunan. Seketika, semua kepala menoleh ke arah Mak Yatmi. Tatapan mereka kosong dan juga dingin. Wanita yang memanggil Mak Yatmi keluar dari arah kerumunan warga. Mak, arep neng ndi? Nyicip jajan sik. Katanya pelan sambil mengangkat piring ke arah Mak Yatmi. Mak Yatmi tiba-tiba tercekat kaget. Ia kenal wanita yang tengah berdiri di depannya itu adalah Lasmi, tetangganya yang ikut menjadi korban saat tragedi gempa dan juga kebakaran di balai desa waktu itu. Karena saat itu Lasmi menjadi juru masak di acara pesta rakyat di balai desa. Mak Yatmi gemetar melihat wajah Lasmi yang begitu pucat. Mak Yatmi sadar Lasmi yang berdiri di depannya bukanlah lagi Lasmi yang masih hidup. Lalu ia melihat sekeliling. Ia yakin tidak sedang bermimpi. Tapi arwah para warga korban gempa sengaja menuntunnya ke sini untuk memperlihatkan eksistensinya. Mak Yatmi kembali melihat ke arah Lasmi yang tampak tersenyum menyeringai dengan tatapan kosong dan rambut yang basah. Mak Yatmi mundur selangkah. Ia memantapkan kakinya untuk segera beranjak dari tempat itu. Tempat yang penuh aura negatif dengan sisa-sisa arwah korban yang masih belum tenang dan jasad yang terkubur tanpa nama. Bergegas, Mak Yatmi segera berlari kecil keluar dari halaman balai desa terbengkalai itu. Sementara para kumpulan arwah warga masih menatap tajam mengiringi kepergian Mak Yatmi. Setelah beberapa saat kemudian, dengan nafas terengah, akhirnya Mak Yatmi sampai di rumahnya. Ia pun segera masuk dan mengunci pintu. Sementara itu, di luar masih hujan deras disertai gemuruh petir seolah menambah suasana mencekam. Tapi baru saja mengunci pintu, tiba-tiba Mak Yatmi mendengar suara menggeram dari ruang tengah. Sekali lagi, Mak Yatmi tercekat kaget. Dengan langkah pelan, ia menuju ke ruang tengah, ke sumber suara. Di sana, dia melihat seorang lelaki tua tampak terduduk membungkuk di kursi kayu membelakanginya. Tiba-tiba, bulu kuduk Mak Yatmi meremang. Kembali, Mak Yatmi mencoba memantapkan pandangannya. Meskipun samar, tapi ia yakin pria tua yang duduk di kursi kayu adalah Jasmo, almarhum suaminya, yang ikut menjadi korban gempa bersama anak lelakinya waktu itu. Mak Yatmi merasakan sesak pada dadanya. Ia hanya bisa menelan ludah hendak berucap tapi tak bisa. Tiba-tiba, pria tua itu bicara dengan nada lirih. Bu, cepet lunga saka kene. Mbok Yatmi kaget. Tanpa sepatah kata pun, ia hendak menghampiri Jasmo suaminya. Baru saja ia menyentuh bahu pria tua itu, tiba-tiba pria tua itu hilang dalam sekejap. Suasana mendadak sunyi dan juga dingin. Ada perasaan haru sekaligus takut. Mak Yatmi hanya bisa menunduk. Sementara itu, jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Mak Yatmi memutuskan untuk segera mengambil air wudhu dan menggelar sajadahnya, memasrahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yang Kuasa. Esok paginya, terlihat Mak Yatmi duduk di samping makam almarhum suami dan anak lelakinya. Dengan perasaan haru bercampur sedih, ia hanya bisa memanjatkan doa untuk suami dan juga anak lelakinya, serta untuk seluruh warga desa korban gempa yang sampai saat ini raga mereka masih terkubur di balik reruntuhan gempa.